Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga selamat siang kepada Bu Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk baru. Pada kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi metode TRIS, yaitu kita pengimplementasian dari meja manual ke meja lipat. Mungkin pertama-tama kita akan memperkenalkan dulu kelompok kita. Oke, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Julian Syaristama. Selanjutnya ada saya sendiri, Septian Graini. Saya Vita Di Prasetyo. Dan saya Dimas Sugianto. apaan sih? Anjir, gue ketawa. Oke, selanjutnya kita perkenalan sudah. Selanjutnya kita akan membahas apa sih itu metode TRIS, dan tadi pengimplementasian dari meja biasa ke meja lipat. Mungkin bisa kita lanjut. Untuk selanjutnya kita lihat presentasi selanjutnya. Di sini ada latar belakangnya, latar belakang penelitian ini dan dunia industri, inovasi dan efisiensi merupakan pengembangan produk yang merupakan salah satu kunci yang dalam memenangkan persaingan pasar yang semakin ketat. Salah satu produk contohnya adalah meja lipat. Dalam mengembangkan produk meja lipat ini seringkali mengalami kontradiksi yang dimana dua elemennya dari desain dan fungsional bertentangan. Untuk mengatasi ini diperlukan metode TRIS. Metode ini berfungsi untuk mengatasi masalah kontradiksi tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Di sini ada dua tujuan dari penelitian ini, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis masalah pada produk. Yang kedua itu ada mengevaluasi dan improvisasi produk. Di sini juga ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada desain produk kurang fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Yang kedua ini untuk menghadapi cuaca yang tidak menentu, payung portabel ini diperlukan agar dapat dipadukan dengan meja. Selanjutnya Selanjutnya di sini ada pengertian dan fungsi dari metode TRIS. Pengertiannya itu berfungsi itu mencari solusi atau menyelesaikan masalah teknis. Jadi gambar di atas ini tuh menunjukkan bagaimana metode TRIS memandu proses dari identifikasi masalah dengan simbol tanda tanya, kemudian hambatan dengan simbol pagar, kemudian mencari solusi inovatif yaitu dengan simbol lampu. Nah, fungsinya ini itu untuk mendorong pemikiran kreatif untuk menghasilkan ide-ide baru yang efektif. Kemudian juga untuk mengidentifikasi pola solusi inovatif, mengatasi kontradiksi dalam sistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang produk yang akan kita ubah. Selanjutnya kita akan membahas produk yang akan kita gunakan improvisasi dengan metode TRIS, yaitu merupakan meja biasa yang kita improvisasi menjadi meja lipat agar tujuannya agar lebih fleksibel dan mudah dibongkar pasang serta lebih cepat dalam bongkar pasangnya. Intinya fleksibilitasnya meningkat karena bisa dibongkar pasang dan dibawa kemana-mana. Lalu di sini ada permasalahan ketika kita mengimprovisasi dari meja lipat tersebut. Cara membaca tabelnya itu kita mengimprove shape atau bentuk dari meja lipat tersebut. Terjadi worsening atau permasalahannya itu pada performa, yaitu pada kekuatan dan stabilitas. Ini tentu saja berhubungan karena ketika kita mengubah bentuk sudah pasti kekuatan dan stabilitasnya diragukan. Nah, cara menjawab permasalahan tersebut ada 4 solusi yang akan diberikan, yaitu local quality, merging, dynamic, dan another dimension. Di sini akan dijelaskan apa itu local quality, merging, dynamics, dan another dimension. Jadi local quality itu merupakan mengubah fungsi dari suatu bagian produk tersebut menjadi lebih baik. Lalu merging atau menggabungkan struktur dari sebuah produk, yaitu disatukan. Misalnya kalau di lipat ini yang disatukan adalah kaki dan engselnya. Selanjutnya ada dynamic atau dynamic itu membuat
objek sistem menjadi lebih fleksibel dan mudah dibawa. Ini tentu berhubungan dengan meja lipat. Meja lipat karena dimudahkan dan menjadi lebih fleksibel. Lalu selanjutnya ada another dimension atau penambahan dimensi pada meja lipat. Jadi meja lipat itu ditambahkan lubang atau semacam tempat untuk menaruh kakinya itu di bawah meja, fungsinya untuk biar kaki-kakinya itu nggak keluar-keluar dari meja saat ditenteng. Lalu kedua itu kebutuhan teknisnya itu adalah perlindungan panas dan hujan. Improvisasinya itu adaptabilitas versatility. Permasalahannya itu adalah stability sama dan sistem kompleks. Jadi di sini kita menambahkan payung, namun terjadi masalah pada stabilitas dan sistemnya itu takut tidak terkompleksasi atau tidak menyeluruh. Jadi solusinya yang diberikan itu segmentation atau memecah bagian menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi payung itu kita rakit, namun harus dirakit terlebih dahulu seperti dipecah-pecah bagiannya. Selanjutnya ada primary action atau mengubah struktur produk menjadi lebih baik. Selanjutnya itu ini sama masih solusi, dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh Aristama. Oke, teman-teman, selanjutnya ini ada contradiction matrix yang kedua. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya dengan Dimas Sugianto. Jadi yang pertama tadi bisa kita lihat sebelumnya itu kebutuhan teknis itu desain mejanya praktis. Jadi perubahan dari meja biasa menjadi meja lipat dan improve-nya itu di bentuknya. Nah, ini kita contradiction matrix yang kedua ini yaitu perlindungan panas dan hujan. Itu menambahkan sebuah payung ya kalau kita bisa lihat di gambar. Jadi improve itu di adaptability sama versatility. Nah, bisa kita lihat di sini positioning, performance dan juga manufaktur atau cost-nya. Jadi di sini performance sama biayanya dari si meja lipat itu. Nah, juga ada improve. Nah, improve-nya itu tadi sudah kita jelaskan, itu di adaptability dan juga versatility. Nah, ini bisa kita indekskan jadi 1 dan 10. 1 dari mana bisa kita lihat dari sini. Nah, ini prinsip improve itu segmentation itu poin 1 dan juga primary action itu di poin 10. Jadi kita membacanya dari worsening ke kanan dan improve ke bawah. Yang pertama itu segmentation. Segmentation membuat suatu benda. Ya, tadi nyampe segmentation, prinsipal pertama itu segmentation, yaitu bisa kita jelaskan lagi membuat suatu benda mudah dibongkar. Tadi sudah dijelaskan juga sama Dimas. Jadi kita membuat meja ini menjadi bisa dibongkar, itu payungnya ya, lebih ke payung contradiction matrix 2, dan juga pisahkan sistem menjadi bagian yang lebih mudah diatur. Nah, itu membuat suatu benda mudah dibongkar. Nah, implementasinya itu si payung ini bisa dipisahkan atau bisa dilipat bersamaan dengan meja sehingga payung dan meja dapat dilipat dengan mudah dan tetap portable. Jadi ini memudahkan transportasi dan juga penyimpanan saat meja tidak digunakan. Ini solusi kedua yaitu tadi primary action. Jadi langkah-langkah ya, jadi pendahuluan agar meja siap untuk kondisi tertentu. Jadi lebih memudahkan si pengguna meja lipat ini. Dan juga kalau kita lihat implementasi, pasang tambang kaki penyangga pada payung yang terpisah dari meja namun dapat dilihat bersamaan. Jadi lebih memudahkan si pengguna meja ini agar tidak keribetan ya, atau tidak terlalu kompleks dalam menyiapkan meja lipat yang ingin digunakan. Nah, ini bisa kita lihat, ini gambar dari desain produk meja lipatnya. Di sini ada bentuk meja lipat dan juga ada si payungnya. Jadi ini ada ukuran-ukuran yang akan digunakan. Jadi kurang lebih akan seperti ini. Mungkin bisa kita lanjut di next selanjutnya. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi itu kesimpulannya itu metode TRIS ini tuh mengimprovisasi suatu produk meja biasa ataupun produk meja lipat dengan inovasi baru yang lebih praktis dan multifungsi melalui penerapan metode TRIS. Juga proses penelitian ini tuh melalui tahapan identifikasi dan analisis masalah pada produk serta evaluasi dan improvisasi produk itu untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif dan inovatif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghadirkan produk meja lipat yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih optimal dan memberikan nilai tambah yang signifikan.
Baik, tadi sudah kita lihat presentasi dari kelompok 5 dari mulai awal penjelasan TRIS dan juga implementasi dari meja biasa ke meja lipat dan juga poinnya itu dari kesimpulan. Jadi sudah dijelaskan dengan baik oleh saudari Septi. Mungkin dari kelompok 5 itu saja cukup, dan juga kita minta terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan pada Ibu Dewi sebagai dosen pengampu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan di lain waktu. Kula nyuwun agung pun pangapunten menawi wonten salah lepat kula. Bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas kirang sopan kula nyuwun agung pun pangapunten. Kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.